Shalom sahabat gereja YouTube. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, hari ini kita ada kabar di edisi Good News ya, edisi Good News, dan ini harus kita bagikan, dan ini sangat memberkati kita ya saudara. Kita mau membahas tentang salah satu anak presiden, yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Patut diacungi jempol saudaraku gereja YouTube. Dia berupaya menjaga toleransi di wilayahnya. Itu terlihat dari dua kasus penutupan paksa dua gereja di Banjarsari, Solo yang dilakui ormas keagamaan pada 18 Juni yang lalu. 2 hari setelah kejadian, Gibran perintahin anak buahnya untuk buka segel gereja itu. Dia bilang ibaratnya, buka nih gereja gitu, kenapa lu tutup gitu ya. Lebih jauh, Gibran perintahin anak buahnya untuk bantu pengurusan berkas izin pembangunan gereja. Langkah Gibran ini bikin kagum anggota dewan pengarah TKN Prabowo Gibran, Hasim Djoko Hadikusumo. Hasim ini saudara adiknya dari Pak Prabowo Subianto yang sekarang jadi capres ya. Itu adik kandungnya ya, tapi beliau Kristen Katolik. Pak Hasim Djoko Hadikusumo ini memuji kinerja dari Gibran selama menjabat sebagai wali kota Solo. Menurutnya Gibran itu sosok pemimpin yang berani dan bersikap toleran. Karena apa? 2 gereja dibuka sama Gibran nih, segelnya dipatahkan dan orang bisa akhirnya beribadah di sana, kata Hasim ini ya. Dan memang ada beritanya juga yang kemarin itu saudara, sebelum dia jadi dideklarasikan menjadi cawapres. Adik Prabowo itu terus kasih contoh di daerah lain yang juga mengalami hal serupa, tapi gak pernah diselesaikan. Contoh misalnya aja kasus penutupan paksa gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Philadelphia di Bekasi, Jawa Barat oleh ormas keagamaan. Kasus penutupan paksa rumah ibadah itu nggak pernah diurus sama wali kotanya yang kebetulan dari PDIP juga ini ya, Muhammad Mustar ya. Padahal dia wali kota, tapi nggak pernah di ini. Kita tahu sendiri kan itu yang di Bekasi saudara. Sebentar lagi justru udah mau pensiun itu. Sedangkan Pak Jokowi sudah katakan saudara bahwa hati-hati dengan penyegelan ini, hati-hati melanggar konstitusi, melarang orang ibadah. Bulan 2 kemarin sudah dikumpulkan semua bupati, gubernur, wali kota, Pemkop, semuanya itu dikumpulkan di Sentul sana untuk membahas tempat ibadah ini, kebijakan beribadah. Tapi sampai saat ini saudara nggak ada. Apalagi Pak Hasim ini sudah mengatakan wali kotanya yang kebetulan dari PDIP juga, Muhammad Mustar ya, gak ada respon. Kita tahu sendiri saudara, PDIP itu
adalah partai nasionalis, tapi selama dia banyak menjabat kedudukan sistem di pemerintahan, tidak ada sekalipun yang digong. Seharusnya semakin banyak kursi semakin membela rakyat gitu ya. Ini gereja HKBP ini sampai sekarang belum ada kepastian untuk bisa beribadah perizinannya. Kan kasihan sekali saudara. Dan saya salut sama Pak Hasim ini. Dia berani menegur, dia berani mengatakan ini, ya. Saya salut. Contoh lain katanya kan, GKI Yasmin di Bogor yang ditutup paksa ormas keagamaan tahun 2010-2011. GKI Yasmin ini udah tau lah saudara ya, udah lama banget, lama prosesnya. Sampai saat ini udah 2023 tidak ada kejelasannya, ya, nggak ada kejelasannya. Sampai sekarang nggak, ya, jemaatnya siluman gitu, nggak punya izin, padahal di negara sendiri gitu ya, nggak ada. Kasus ini nggak pernah diurus sama wali kota Diani Budiarto, wali kotanya, yang saat itu juga berasal dari PDIP. Ini Pak Hasim ini sebut nama loh, sebut partai. BDW ya, buat yang belum tahu, jadi ada 2 gereja di Banjarmasin, Solo yang ditutup paksa sejumlah anggota ormas ya, keagamaan tanggal 18 Juni lalu. Itu penutupan itu dilakukan karena belum ada perizinan dari dua rumah ibadah yang dikelola gereja setempat. Selain menyegel, anggota ormas juga menutup area gereja dengan spanduk bertulisan penolakan terhadap pengalih fungsian rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Karena viral ya saudara, Gibran anaknya Pak Jokowi yang sekarang jadi cawapres ini, dia turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Dia turun langsung, dan di sini ada beritanya saudara. Kita flashback lagi ke arah 18 Juni biar kita paham. Saya akan keluarkan beritanya. Saya coba cross check lagi tanggal 18 Juli ada apa sebenarnya ya. Jadi saudara, Gibran itu, biar saudara juga tahu ya. Nah ini tanggal, tadi kan dibilang Pak Hasim tanggal 18 Juni ya. Beritanya ini naik yang saya angkat dari redaksi Liputan 6 22 Juni 2023 jam 8 pagi, jam 9 lah ya, 0852. Judulnya, Gibran Raka Bumi Raka temui pendeta, bahas isu gereja disegel di Solo. Segelnya langsung kami copot. Nah ini saudara, ini yang terpenting. Gak usah, oh ini harus suratnya ini dulu, ini buka dulu segelnya. Ini udah radikal, ini udah melanggar konstitusi. Buka dulu segelnya, baru ngomong, baru bicara, baru panggil FKUB, panggil Kementerian Agama, panggil wali kota, panggil TNI, Polri, keamanan. Buka dulu segelnya, jangan nggak dibuka dulu gitu. Cuman administrasi diambil nanti ini, tapi rekan-rekan saudara-saudara kita nggak bisa beribadah. Jadi saya setuju nih tindakan dari Gibran ini. Nggak tahu, saya bukannya mau dukung ini, tapi dia berani. Saya salut sama beliau. Belum ada orang seperti ini, ya. Ini penting saudara, karena selama ini saya pikir, saya kan saudara tahu sendiri lah, saya di gereja YouTube sering menyuarakan gereja-gereja yang ditutup, sampai akhirnya saya habis titik semangat
melihat tiap minggu yang tadinya sebulan itu sekali dua kali yang viral ya, yang viral diinin gereja ditutup cuma sebulan sekali, sebulan dua kali. Sekarang ini seminggu sekali, saudara. Seminggu sekali gereja ditutup. Saya sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah ini harus diperjuangkan? Apakah ini harus diam aja? Gimana Tuhan, gitu ya. Begitu ini ya. Tapi toleransi terus kita tegakkan. Harus ada orang-orang yang peduli dengan toleransi ini. Karena nanti kita melihat anak cucu kita. Saya sedih dari ini tahun kemarin. Kenapa saya bela-belain datang sana sini, sana ke Lampung sini untuk ini, padahal biaya juga habis ya. Karena saya peduli, kita rindu konstitusi itu terlaksana. Kita rindu, kita cuma mau beribadah sama Tuhan kita. Kenapa dipersulit? Yang kemarin itu keponakan saya bilang ke saya, kasih lihat, Om, ini ada beritanya lagi. Kenapa ya orang-orang ini benci kalau kita beribadah, kita harus diusir dan sebagainya. Saya mau jawab apa sebagai orang omnya lah, orang dewasa ibarat. Saya hanya bisa terdiam, kita bantu doa aja ya, biar kuat, biar ini berjalan. Gimana nanti mereka, anak-anak kecil ini, melihat tempat ibadah dia sekolah minggu ditunjuk-tunjuk sama RT yang kayak di Lampung sana. Lagi ibadah mereka lagi nari-nari memuji Tuhan, main ini tambora, ditunjuk sama RT pejabat juga, suruh berhenti. Gimana nanti kedepannya mereka, saudara, melihat hal seperti itu? Dia akhirnya bisa membenci, dan itu lama-lama bisa meledak, saudara. Anak-anak muda itu yang sering-sering kayak gitu ngeliat. Saya kemarin pas di Lampung ngobrol sama youth ya, kalau di sana youth namanya, pemuda-pemuda gereja di sana. Ada beberapa gereja juga. Kami trauma Om, kami trauma Bang, kayak gini. Kenapa kita di negara kita sendiri diginikan gitu? Ya saya nggak punya jabatan apa-apa, saya cuman juga hanya peduli. Tapi saya tetap mengatakan sabar ya, gitu. Sabar ya rekan-rekan, sabar ya teman-teman seiman, karena ini lagi kita perjuangkan. Saya cuma bilang begitu, walaupun dalam hati saya bukan wali kota di sini, saya bukan DPRD di sini, saya bukan bupati di daerah sini. Saya sampai tanya, saya cari tahu orang Lampung itu wali kotanya siapa, agama apa. Saya observasi, kalau tadi dia ibaratnya gubernurnya atau wali kotanya, saudara, atau bupatinya orang Kristen, berarti dia anak Tuhan dong. Berarti dia harus melihat, ini loh saudaraku, ini loh rekan-rekanku mau beribadah, ini loh rakyatku mau beribadah. Tapi sayangnya agamanya berbeda gitu ya. Makanya dari itu saya ajak rekan-rekan semuanya, rekan-rekan gereja YouTube yang nonton dan sebagainya ini ya, ayo masuk politik, ayo masuk sistem itu ya. Kenapa? Ketika nanti ada gereja ditutup, saudara, ya, gereja ini ditutup,
DPR-nya siapa, DPRD-nya siapa, bupatinya anak Tuhan loh, agamanya Kristen. Masa sih dia nggak mau, ya kan? Gubernurnya ini loh, anak Tuhan. Masa sih dia nggak mau gereja ditutup, pak, gitu kan? Makanya saya bilang kita nggak boleh lepas dari politik. Kembali lagi ke Gibran. Gibran ini memang dia anak Jokowi, tapi dia berani, ya, walaupun agamanya berbeda, dia berani nih, dia berani temui pendeta, bahas isu gereja, disegel di Solo. Segelnya langsung kami copot tanpa basa-basi, copot dulu, gitu loh. Karena apa? Dia punya jabatan, dia turun di sistem. Iya, bisa aja dia kayak apa, bupati ataupun wali kota yang di HKBP sana, diem aja seperti yang disinggung sama Pak Asim. Bisa aja kan, ya kan? Segelnya langsung dibuka sama si Gibran. Dia bilang, bang lo kampanye ya karena cawapresnya Gibran. Iya, gue bilang, emang kenapa? Dia berani, dia doang yang berani. Mana wali kota, mana bupati, mana gubernur yang berani kayak gini? Buka segel langsung kami copot. Itu berita loh, udah di liputan 6, sah, media mainstream. Oh, karena dia jadi apa, cawapres, Bang Leo, karena dia jadi cawapres dan dia cari perhatian biar dapat suara. Bodoh amat, tapi dia berani. Tapi kita bisa lihat ini tanggal berapa, bos? 22 Juni 2023 dia dideklarasikan menjadi cawapres. Itu baru bulan-bulan ini, November ini. Jadi udah deh, gitu. Ini adalah titik terang, ini adalah apa, infus baru, ya, infus baru buat kita yang mau beribadah nyaman, gitu ya, tanpa digusur-gusur, disegel-segel, gitu ya. Ini adalah contoh. Ayolah, kita nggak usah munafik deh, nggak usah munafik. Saya udah berapa kali datang ke tempat-tempat gereja-gereja yang ini. Gara-gara berita ini saya semangat lagi, saudara. Saya semangat lagi, ya. Saya semangat 45 kembali lagi. Yang tadinya, wah udahlah ini nggak bakalan bisa nih, toleransi ditegakkan di Indonesia nggak bisa. Bibit-bibit radikal udah lebih banyak muncul daripada bibit-bibit orang-orang baik. Susah, ya. Nah, ini beritanya ini saya masih bahas judul doang nih, saudara. Saya masih bahas judul doang dan udah nyampe 19 menit nih. Masih mau lanjut? Ya, kita lanjut ya. Jakarta, Gibran Raka Buming Raka. Sebentar, saya balikin ke sini dulu. Nih, menyelesaikan konflik salah paham soal gereja yang beribadah umat Kristen di kawasan Banyu Anyar, Solo. Kabarnya sebuah rumah disegel karena diduga akan dijadikan gereja tanpa izin. Kabar ini beredar dan jadi konsumsi publik. Ya, artinya viral ya. Tak ingin ada noda dalam kerukunan umat beragama, wali kota gerak cepat ya, dengan menemui pendeta membahas duduk perkara rumah.
disegel karena diduga akan dijadikan gereja. Sementara umat Kristen, ya, jadi rencana mau dibuat gereja sementara, tapi nggak boleh gitu ya, poinnya itu. Jadinya kan sudah bertemu dengan saya, nanti perizinan akan dilengkapi ya, kata Gibran Rakabumi. Kami lansir dari video wawancara di kanal YouTube Berita Surakarta Rabu tanggal 21 bulan 6. Bintang film sesuai aplikasi atas klarifikasi kabar rumah disegel. Gibran Rakabumi Raka membenarkan penyegelan, namun segel itu kini telah dicopot. Warga Solo diharap tenang dan tetap rukun. Udah jelas ya saudara. Ini bukan cuman cuap-cuap ngomong doang ya. Ini udah bukti nyata. Dia toleransi. Dia langsung turun, gerak cepat. Tadi katanya gercep ya. Tanpa basa-basi. Membenarkan penyegelan itu benar, namun segel kini itu telah dicopot. Warga Solo diharapkan tenang dan tetap rukun. Nah, dia tegaskan, sekolah minggu, soal penyegelan itu salah paham saja kan. Segelnya langsung kami copot, warga Solo tenang saja. Dan di situ juga yang sekolah minggu hanya 15 anak, ujarnya kepada media. Nah, ini yang saya bilang tadi saudara. Bayangkan saudara, ya, 15 anak ini melihat radikalisme terjadi di tempat ibadah mereka. Mau jadi apa anak 15 anak ini nantinya? Kalau dia bisa jadi anak baik nggak apa-apa, tapi kita khawatir dia memikirkan ini akhirnya dendam bertahun-tahun, yaitu menjadinya kebencian akhirnya lahir gitu saudara. Itu istilah orang awam ya, saya sampaikan ini karena saya merasakan saudara, ketika saya datang ke gereja yang sudah ditutup dan kita coba komunikasi, berbincang gitu ya, no way anak-anaknya memberikan rasa ungkapan hati mereka, merasa kecewa dan sebagainya, dan ingin melawan saudara, ingin melawan loh, gak main-main loh. Tapi kita cuma bisa ya, kita tenangkan, kita bawa dalam doa ya. Tenang adik-adik, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Adik-adik bisa main musik, adik-adik bisa main tambora, adik-adik bisa menari nantinya. Sabar, tunggu giliran. Ya itu saudara, kita agak bercanda dikit ya, karena ini 15 orang ini adalah nantinya akan memimpin juga negeri ini saudara, ya kan? Kalau bisa 15 orang ini masuk politik, nanti dia jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPR. Nah, ketika ada gereja ditutup, anak-anak Tuhan muncul di situ. Wih, pas kita temuin, kita mau bikin gereja nih, bangun gereja, tapi SKB 2 menterinya kan susah nih ngurusnya, ininya siapa ya gubernurnya, anak Tuhan ya kan, terus harus dapat surat dari bupati atau wali kota. Siapa ya wali kotanya? Ternyata namanya Yosua Hamasya gitu ya. Oh, berarti ini Kristen, kita berani untuk minta. Nah, ketika kita lapor, Pak, ini kita mau minta surat izin SKB 2 menteri, FKUB dan sebagainya, gini-gini, bisa dibantu Pak? Oh, bisa dibantu, karena dia iman tersimpan gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita berharap 15 anak-anak ini jangan jadi pendendam karena melihat hal yang radikalisme, penutupan gerejanya, tempat ibadahnya, tetapi mereka membuat ambisinya untuk
bercita-cita turun ke politik dan masuk ke sistem pemerintahan. Itu yang kuat. Ini proses ini, observasi ini saudara, saya sudah jalani beberapa tahun untuk bikin strategi ini. Kita harus turun ke sistem, kita harus turun ke pemerintahan, ya. Untuk itu kita bisa berjalan dengan baik. Jadi anak-anak toleransi harus muncul di pemerintahan. Jangan mau jadi swasta terus gitu. Jangan bisnismen bagus nggak apa-apa gitu, tapi harus ada di pemerintahan anak-anak Tuhan. Ketika pondasi pemerintahan diisi oleh anak-anak Tuhan, itu enak saudara. Karena saya juga jujur datang ke daerah tertentu, mana nih yang gerejanya ini, terus kita ketemu FKUB. FKUB ini mitranya siapa? Mitranya DPRD. Ada nggak orang di situ yang dapil pemilihannya di situ, DPRD-nya di situ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saudara, anak Tuhan gitu. Pas kita cek nggak ada saudara, DPRD nggak ada anak Tuhan. Jadi susah untuk akhirnya kita ketemu, ya Abdullah, udah kita ngobrol lah, ya berkasnya diterima ya Pak, nanti kita konfirmasi infokan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak ada balasan saudara. Yang lucunya saudara, sampai beliau itu pensiun saudara, dia habis jabatannya 5 tahun enggak juga. Akhirnya pas kita tanya lagi, Pak bagaimana, maaf Pak, maaf saya udah pensiun. Maaf gak loh. 2 tahun kita menunggu, sabar. Orang sabar dikasih hati Tuhan, jelas. Iya. Cuman kalau dia udah pensiun, malah dia lagi sibuk untuk dapilnya sendiri, cari suara, kampanye dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang saya mau sampaikan. Nggak tahu saudara pemikirannya seperti saya atau tidak. Saya berpikir pada saat ini, tahapnya sampai saat ini gitu, ketika di Lampung itu orang-orang gereja ibadah RT-nya datang, disuruh tutup, ditunjuk-tunjuk begitu, suruh tutup ibadah, itu bikin trauma saudara. Kalau saudara nggak ngalamin, cuman melihat, memang nggak masalah. Tapi anak-anak youth dan anak muda yang tambora, yang ceteng itu, yang nari di depan mimbar itu, trauma saudara, trauma mereka. Kalian pasti lihat lah videonya yang RT datang ke gereja di Lampung. Itu trauma saudara. Ada berapa tim tambora di situ? Itu mereka seperti kejam sekali di negaranya sendiri, di daerahnya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri, dibegitukan, dijajah. Ya, kita cuma bisa ngasih wejangan ya ini. Apa solusinya Bang Leo? Itu solusinya. Kita harus turun ke sistem. Ayo ambil bagian. Jangan diam aja. Ya, kita lanjut. Untuk bangunan gereja yang akan dibangun itu bangunan baru, nanti di tanah kosong, beda RT, tapi masih di Banyuanyar. Izinnya masih di progres ya. Tunggu saja, urai Gibran Raka. Intinya ini udah dipegang sama Gibran dan progres ya. Karena saudara udah masuk tahap progres itu, udah enak saudara, udah ada kelegaan ruang gitu. Dari saya pengalaman untuk
mengurus surat-surat perizinan di gereja-gereja. Karena saya, kok lu peduli sih Bang Leo sama gereja? Ya pedulilah. Ntar gereja YouTube juga ditutup, saudara. Nanti diminta izin, saudara, gereja YouTube. Iya. Jadi di darat aja nggak bisa beribadah, apalagi di udara, di media sosial ini, saudara. Itu kita harus peduli, kita harus ambil bagian. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, saudara, di video hari ini, karena ini panjang juga gitu. Nah, kalau bisa nanti saya bikin part-partnya lah, kita berbincang. Bang, kenapa lo bela Gibran? Karena dia ini kan tahunnya politik. Bodoh amat, dia berani gitu ya. Kita butuh orang berani, itu aja. Kita nggak butuh orang yang punya jabatan tapi diam. Saya juga mengatakan ya, saya tegaskan, kalau ada anak Tuhan yang jadi jabatannya seperti DPRD, terus ini melihat saudara-saudaranya nggak bisa beribadah seperti itu, kayak di Lampung kemarin ada orang Kristen di menjadi pejabatnya DPRD, bupatinya, atau pokoknya pemkopnya lah, dia diam aja, ini berarti dia tidak mengasihi, dia tidak jalankan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu. Jadi kalau kalian anak-anak Tuhan yang jadi pejabat, yang di pemerintahan, ya saya kasih tahu ya, ketika kita datang untuk mengurus surat izin dan ada saudara kita teriak-teriak, tertindas, nggak bisa beribadah sama Tuhannya, saudara-saudara kita, bukan hanya Kristen aja, bukan hanya Katolik aja, Buddha, Hindu, tapi kalian diam, kalian tutup mulut, no way, bukan anak Tuhan namanya. Kalian tutup kuping saat viral berita itu, bukan anak Tuhan namanya. Serius. Padahal kalian punya jabatan seperti Gibran ini, dia wali kota, dia agamanya ini loh, saudara, Islam loh, tapi dia peduli sama orang Kristen karena dia tahu perbedaan itu indah. Kalau semuanya sama, ya itu biasa aja, karena sama. Dia tahu juga tentang Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia dan sebagainya. Ini yang dibilang toleransi. Ya, mau dibilang jam terbangnya banyak, dia pernah jadi gubernur, dia pernah jadi DPR, dia pernah jadi wali kota, dia pernah jadi apa di pemerintahan, tapi ketika ngelihat di wilayah dia seperti ini, saudara-saudaranya, dia diam aja, dia tutup telinga, dia tutup mata, makan gaji buta, kata kasarnya ya. Ini nggak apa-apa dia makan gaji buta, tapi tolong please peduli sama rakyatnya, sama masyarakatnya, please peduli dengan nafas masyarakat ini. Jangan cuman pemilu aja diambil suaranya, jangan cuman pemilu aja dilayani. Itu ya saudaraku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita udah 40 menit ini, saudara, kalian juga akan jenuh nanti. Apa pandangan kalian perihal ini?
komen di bawah, karena saya sangat membutuhkan sekali masukan dari saudara. Kita sangat membutuhkan wejangan. Ayo bertukar pikiran lah di kolom komentar. Jangan cuman menjadi penonton, ya. Jangan jadi penonton. Ayo menjadi tuntunan. Jangan sekedar tontonan, ya. Kalau perlu ini sebarkan ke grup-grup WhatsApp, sebarkan ke grup-grup Facebook, biar banyak orang lagi yang lihat, biar banyak jiwa-jiwa orang-orang baik yang mau peduli dengan toleransi di Indonesia. Ngapain sih ngurusin agama, Bang Liu? Kan udah capek begini. Iya, memang capek, tapi inilah pelayanan saya. Capek, habis energi, habis duit, habis ongkos, habis bensin, habis internet, bayar listrik. Tapi gak ada yang sia-sia, saudara. Gak ada sia-sia. Apalagi saya lihat berita ini, ada titik terang, ada infus baru, ada nafas baru yang diberikan Tuhan kepada Indonesia untuk memenangkan, untuk menjadi berkat, berdampak. Kalian kan ngomong terus, kita harus jadi dampak, kita harus jadi berkat, harus jadi begini. Jangan cuma di mulut, jangan cuma di bibir. Ayo buktikan, laksanakan, ya. Itu ya saudara, karena ini sangat penting sekali saudara bagi saya. Apalagi contoh lain yang tadi itu kan GKI Yasmin di Bogor, ya, yang ditutup paksa ormas keagamaan. Itu kan miris saudara, udah berapa puluh tahun. Itu anak-anak sekolah minggunya Gereja Kristen Indonesia itu, ya, Yasmin. Sekarang dari 2010 sampai 2023 itu anak sekolah minggunya yang umur 5 tahun berarti udah umur 17 tahun saudara. Ya enggak sih? Kalau saudara survei ke dalam, observasi ke dalam, ya, ke dalam, lebih ke hati gitu, ya, maksudnya ke apa ya, dia bilang peduli ke dalam lah, ibaratnya terjun ke dalam gitu lah, nyemplung ke dalam. Itu kita mendengarkan suara-suara jemaat itu, mereka itu, kalau nggak kita tenangi saudara, mereka bisa terjadi seperti radikalisme. Dia akhirnya melawan, membela, karena dendam itu, dendam yang disimpan. Gereja kita selama ini kita nggak punya izin, ibaratnya kita nggak diakui, malu sama negara sendiri. Siapa ya, kita ibaratnya gini, contoh ya saudara, STNK kita, pajak lah, pajak ini, pajak motor kita berkendaraan kan, atau SIM lah, ya, SIM kita itu matinya tahun 2023. Kan kita cepat-cepat mau ngurus kan, karena kita mau diakui juga di negara kita. Kita juga mau mengikuti peraturan negara kita. Ini miris kalau kita nggak punya izin gitu kan. Ada firman Tuhan katakan, kan sudah dijelaskan, ikuti juga apa kata pemerintahanmu. Jangan membantah pimpinanmu, seperti mana gembala mengembalakan dombanya. Kalau dibilang gembalanya kiri, gembalanya bilang kanan, lurus. Seperti itu juga pemerintahan saudara. Kita harus punya izin, senang beribadah, nyaman. Ini kita beribadah sembunyi-sembunyi, sedih saudara.
Itu kembali lagi yang anak tadi ya. Anak yang tadi itu dari 2010 sekarang udah umur 17 tahun. Dari 1 sampai 15 orang anak ini, yang tadinya anak sekolah minggu, pada saat itu dia melihat kejadian-kejadian itu, dia menyimpan itu semua, dan akhirnya mereka bersatu untuk menghancurkan ini atau ini. Bahaya saudara. Sampai ada yang kesaksian bilang, sharing sama saya saat itu, bang, sebenarnya gue lama bang gitu ya, udah lama gini-gini, mungkin gue kesel juga sama kepemimpinan, makanya gue nggak suka sama pemerintahan ininya. Kenapa gue bilang, ya karena wali kota di sini begitu, nggak ada ini pemimpin dan pemerintahan, gubernur nggak ada responnya, apanya nggak ada. Oh gitu, gue bilang gitu. Tapi yang jelas kita harus masuk dalam sistem itu. Paling tidak kalian salah satunya harus masuk ke pemerintahan itu. Kenapa harus masuk bang, katanya. Justru gue kecewa, karena kalau lu jadi gubernur, lu jadi DPR, kalian jadi menteri, ketika ada saudara kalian begini yang alami, kalian akan bantu. Jangankan mereka sempat berteriak, kamu langsung tahu responnya, kamu langsung datang ke situ, kamu rela beli tiket ke situ. Sebagai menteri, banyak kamu jadi menteri nih, menteri agama gitu ya. Ngelihat di Lampung ada kejadian seperti ini, gue langsung beli tiket. Gue menteri itu kan, gue langsung beli tiket, langsung ke Lampung turun. Apa permasalahannya? Kita musyawarah, duduk bareng. Gue menteri, selesai. TNI datang, pihak kepolisian datang, pihak FKUB datang, pihak SKB 2 menteri datang, selesai. Jadi jangan membenci pemerintahan, saya bilang begitu. Sampai ada yang bilang, dia kesaksian, ketika itu dia kesaksian mengatakan, apa kita bom aja bang gitu. Kayak yang di Jakarta itu sama bom Bali. Itu kan mereka jadi terdoktrin saudara. Mereka jadi terdoktrin, gue mau lawan nih, ya caranya dengan itu. Ternyata salah gitu. Kalau di seberang bilang jihad, bukan begitu. Tuhan ajarkan mengasihi. Tapi bang, ini gak bakalan kelar-kelar. Lo bayangin aja bang, gue 2010 masih bocah bang, sekarang gue udah mau ini 17 tahun. Iya juga sih gitu ya kita. Tapi saya sebagai yang rindu untuk ini, saya balikan, saya patahkan. Kamu jangan membenci pemerintah, jangan membuat strategi yang aneh-aneh untuk pemerintah, ataupun mengkacaukan orang-orang yang kamu benci pada waktu kecil. Dendam itu kamu lepaskan itu, tapi kamu harus cemplung ke dalam sistem pemerintahan itu. Kamu harus ikut ngambil bagian di situ. Ngambil bagiannya apa bang? Ya udah, kalau mau jadi gubernur gimana caranya? Kampanye apa? Masuk partai, masuk aja. Masuk aja. Di bang orang kan Kristen gak boleh politik. Kamu baca dulu Alkitab. Di Alkitab itu ada politik loh. Gak bisa disamain bang Alkitab, apa firman Tuhan, sama politik. Zaman dulu aja itu politik udah ada gitu. Nggak usah so cuci lah. Kita harus masuk ke sistem pemerintahan itu. Bagaimana caranya? Kalau kamu cuman duduk diem, berdoa, sujud, memang minta sama Tuhan. Tuhan bilang,
Kamu harus kerjakan ini. Bukan cuma sujud duduk berdoa. Kamu harus kerjakan ini. Karena apa yang kamu kerjakan akan berhasil. Artinya, kalau kamu masuk menjadi gubernur, ya kamu harus kecimpung. Rodanya apa? Partai, masuk ke partai, gabung ke partai. Nggak apa-apa. Intinya kan lu menjadi dampak. Ntar lo jadi dampak juga di partai lo. Yang tadi suara partai begini, akhirnya lo punya kekuasaan atau punya wewenang. Bukan hanya diam-diam aja gitu loh saudara. Itu saudara ya. Itu kesaksian yang bikin hati saya tuh, aduh, merinding kalau sedih ya. Ininya. Jadi ini adalah titik terang Gibran ini. Dia memberikan nafas baru lah ya. Ayo kita suarakan. Jadi ada 2 gereja di Banjarmasin Solo ditutup paksa sejumlah anggota ormas yang dibilang tadi kan, di mana ya ininya masing-masing spanduk penolakan rumah ibadah itu udah dicopot setelah dirinya mendatangi lokasi. Gibran minta ke pengurus gereja yang dipersoalkan ormas untuk segera melengkapi pemberkasan izinnya agar nggak muncul masalah ke depan. Ternyata langkah Gibran sebagai pemimpin daerah berani pasang badan. Nah ini, berani pasang badan. Yang selama ini kan pejabat-pejabat yang udah ini. Tadi ada disinggung PDIP. PDIP itu kan kita kenal partai nasionalis. Mana nasionalisnya? Orang wali kotanya aja orang PDI. Mana? Makanya saya berpikir begini saudara, Jokowi itu sendiri kerjanya. Dulu saya sempat bulan 2 kemarin kan Pak Jokowi mengatakan menyuarakan tempat ibadah dilindungi konstitusi. Tapi ujung-ujungnya kok makin kesini Pak Jokowi makin banyak yang lahir bibit-bibit radikal. Akhirnya saya coba berdoa, berenung dan sebagainya. Saya dapat anugerah lah atau apalah, pemikiran lah ya. Saya merasakan bahwa Pak Jokowi itu kerja sendiri saudara. Dia butuh orang-orang yang berani lagi. Ya mungkin ini kan gara-gara udah nyinggung PDI ya. Mungkin orang-orang PDI yang dilihatnya gak seberani mental dia, gak seberani keberanian dia. Makanya saya berpikir dia tunjuk anaknya untuk melanjutkan estafet ini, karena dia pikir gak ada yang berani. Nah, kembali lagi, saya sempat berpikir, kenapa Pak Jokowi memberikan izin Gibran menjadi cawapres, dan juga ini pemikiran saya saudara, capresnya itu Pak Prabowo. Kenapa? Saya sampai bertanya-tanya beberapa kali dalam pikiran saya, dan akhirnya saya dapat. Karena Pak Prabowo berani. Seperti apa yang Pak Hasim bilang tadi. Pak Hasim ini orang Kristen Katolik loh saudara. Dia berani bersuara ini ya mungkin karena udah meledak gitu ininya. Udah capek perihal-perihal kayak gini. Jangan sampai gue mati masih terus begini gitu kan. Itu gitu. Nah, dan Pak Jokowi mikir Prabowo lah yang berani. Itu yang gue tangkap ya saudara. Sebagaimana, tapi itu hak saudara-saudara. Karena saya pikirnya kenapa nggak Ganjar Gibran ya? Kenapa nggak Ganjar Gibran? Kenapa harus Prabowo Gibran? Ya itu karena
Pak Jokowi ini kan berani ya, kemarin menyuarakan bulan 2 kemarin 2023 dia menyuarakan hati-hati buat yang beribadah, tapi semuanya nol pejabat-pejabatnya. Ya dia butuh orang-orang berani, salah satunya anaknya. Kembali lagi ini opsi 2 saya lihat saudara. Saya nggak dikasih, nggak dukung siapa-siapa ya, cuman saya observasi, minta tuntunan Tuhan, urapan, dan biar memahami ini ya gitu ya. Kenapa Bapa di surga Yosua mengirimkan Yesus anaknya ke dunia, dan saya agak menyerupai ke situ. Padahal Bapak kita ini kan nurunin anaknya ke dunia itu disiksa, dicambuk, dimaki, diludahi, itu ya saudara. Tapi kenapa Bapa Yahweh mengirimkan anaknya untuk diutus ke dunia, padahal untuk disalibkan, untuk sesakit itu? Makanya saya agak mendekati nih saudara, saya agak mendekati kepada pemerintahan kita sekarang. Saya dapatnya itu, kenapa Pak Jokowi memberikan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo? Ya, di sini kalian udah paham belum? Karena hanya Gibran lah yang berani, hanya Pak Prabowo lah yang berani untuk itu. Padahal dia satu partai loh. Gibran itu kan partainya PDI, Jokowi itu partainya PDI, Ganjar itu partainya PDI. Kenapa nggak segitiga ini berjalan? Tapi saya lihat penilaian Pak Jokowi, yang pantas Gibran bersama Pak Prabowo. Saya coba flashback lagi, Pak Prabowo kan dia ini pelanggar HAM 98, sejarahnya jelek, memang pangkatnya bintang 3, tapi dia pelanggar HAM. Setelah saya cross check lagi, kalau Prabowo pelanggar HAM ya, kenapa nggak dari Presiden SBY, Megawati, Gus Dur ya? Dia ditangkap, dipidana atau dihukum, sampai-sampai bisa jadi dihukum mati. Kenapa nggak dilakukan? Kan semuanya itu jadi presiden. Megawati saat itu jadi presiden, Gus Dur di situ jadi presiden ya, Habibie jadi presiden. Kenapa nggak dilakukan itu kalau dia melanggar HAM, kejahatan? Yang sekarang juga saya dengar Wiranto bersatu mendukung Prabowo. Artinya dia bukan salah, dia nggak ada kesalahan gitu ya. Bukan saya yang menyatakan dia mulus-mulus saja gitu karena ini. Tapi kalau dia melanggar HAM, seharusnya dia tidak di Indonesia lagi. Iya dong. Selama ini kita membenci dia gitu kan. Dia ini itu ini. Tapi saya pikir-pikir lagi, kenapa Pak Prabowo udah banyak duit, udah punya seabreng-abreng bintang, masih mau
Japres lagi. Terus saya kepikiran saudara, bapak saya itu TNI. Saya sedikit kesaksian ya. Saya itu lahir di Aceh, Biriun Lok Sumawe. Eh, pada saat itu, pada saat saya kecil, bokap saya itu jadi TNI ya, dia TNI dan dia bertugas di Timur Leste saudara. Timur Timur dulu namanya tim-tim, sekarang udah lepas dari Indonesia. Nah, saya teringat cerita ini gitu. Saya SD di Aceh, saya lahir di Aceh, terus saya besar di beberapa tempat di Tanah Karo, terus di Medan, terus saya merantau ke Jakarta, kuliah dan sebagainya gitu ya. Saya Nah, saat momen saya kecil itu saya tinggal di asrama namanya itu Kodam kalau tahu, di Aceh. Jadi saya punya teman-teman anak-anak asrama lah namanya, anak-anak kolong lah kalau dibilang ya. Di situ kita bermain di situ, komplek TNI lah di situ, anak-anak tentara pada saat itu gitu. Nah, bapak saya di Timur Leste saudara, lagi memperjuangkan Timur Leste, dulu lagi gontakan kemerdekaan juga di Timor Leste. Kami sama mama dan abang saya itu tinggal di Aceh. Di situ kita mendengarkan saudara. Jadi momen yang bikin kita trauma itu anak-anak TNI ini, ketika ada jenderal ataupun kapten datang ke rumah, buka pintu gerbang, dua tiga orang, dan menemui orang tua saya, mama saya gitu, atau mama-mama kita. Jadi kita kalau main kelereng, main petak umpet gitu kan, datang ini tentara yang ini udah tahu kita ke rumah siapa nih dia datang. Dia membawakan kabar duka cita saudara, dan itu membuat saya juga trauma gitu ya. Trauma, tiap-tiap pintu, pokoknya tiap datang dia 15 menit diceritain. Begitu mereka keluar, ibunya nangis, ibu anak itu. Anak itu juga nangis. Pas saya tanya kenapa, bapak aku meninggal di medan perang. Hati saya sedih saudara, hati saya sedih. Sampai-sampai saya bokap saya itu ketika pulang lagi ke Aceh gitu ya, paling lama seminggu lah di Aceh, terus balik lagi ke tim-tim Timor Leste untuk itu. Dan gak ada waktu buat kita anak-anaknya, hanya taunya di rumah bersihin senjata, ini tahu-tahu ada ini pakai seragam lagi berangkat, itulah ya. Nah akhirnya itulah bikin trauma saya. Kita semua anak-anak tentara ini tiap datang, wah bapak siapa lagi nih. Tiap datang di gerbang besar ini datang mobil, 3 orang ini, ke rumah siapa nih, pintu rumah siapa nih. Mungkin teman-teman saudara-saudara paham ya saya berbicara ini, kesaksian sedikit ya. Nah di situ saya melihat teman saya yang dulunya ini ceria, ketika melihat tentara itu datang memberikan surat, memberitahu bahwa suaminya meninggal di medan perang dan anaknya tahu dan sebagainya. Saya sampai kesel saudara, sampai kesel sama yang namanya pekerjaan TNI. Iya serius saudara, ini kesaksian saya. Saya sampai kesel yang namanya kerjaan TNI. Kami ditinggal kadang saudara, di Aceh itu Biriun Lok Sumawe, tempat kami itu. Kadang bapak saya kan di Timor Leste nih, jam 2 malam itu ada tembak-tembakan, di dalam tembak-tembakan saudara. Kita dimasukin ke bawah kolong sama saya, mama saya, abang saya, masukin bawah kolong. Iya,
tembak-tembakan. Dulu ada namanya GAM, namanya Gerakan Aceh Merdeka. Mereka juga menyerang apa aparat, apa dulu aparat TNI gitu ya, base campnya, asrama TNI. Itu malam jam 2 tetar tembak-tembakan, saudara. Pagi-pagi jam 7 pagi itu lubang, saudara. Seng-seng perumahannya itu berlubang karena bekas tembak-tembakan. Banyak korban. Kita sampai dibikin tempat di bawah kolong, ada tempat untuk persembunyian sama mama saya. Itu perjuangan, saudara. Ya itu, kembali lagi, semua orang kan punya dendam. Saya dulu belum mengenal kasih Kristus, belum mengenal namanya saling mengasihi atau pelepasan dan sebagainya. Saya dendam, saudara. Saya itu berteman sama bokap saya almarhum selepas saya kuliah, saudara. Singkat cerita, saya sampai bingung sama bapak saya, kenapa sih kerjaan begini, nyawa nih enggak, nyawa taruhan, mati ya cuma dapat penghargaan begitu doang, bintang Soraja, atau kalau dibingkai sama eh, teman-teman yang udah ngalami, teman-teman saya udah cuma dibingkai begitu, bintang Soraja, Seroja pada saat itu. Ini ya, saya tanya sama bapak saya juga, bapak saya marah, udah lo fokus aja sekolah, udah lo fokus aja sekolah, itu aja terus. Tiap dia datang balik, saya kan dakdikduk nih, pulang nggak sih pak nanti kalau berangkat ke Timor Leste lagi, gitu. Hanya bisa ya berdoa aja, mama bilang berdoa aja gitu ya. Nyawa taruhan, istri ditinggal, anak ditinggal, ditelantarin. Saya sampai kesel sama pekerjaan yang berbaju loreng ya. Ya itulah, ini pengalaman, saudara, kesaksian dikit boleh ya, karena kan ini bagian dari kehidupan lah ya, cerita masa lalu. Dan ini penting juga, kenapa tadi bisa berpikiran prajurit ya, namanya prajurit kan siap apa komandannya bilang malam ini berangkat, padahal dia masih mau makan dulu gitu, kita mau makan bersama di meja makan, harus berangkat, saudara. Ini ya, padahal kita tadi lagi sayang-sayangnya, lagi main gendong-gendongan, lagi kutak-kutaiwi, tiba-tiba dek 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 diketok pintu, prajurit ini siap komandan, beres-beres ya, cus. Pikir cuman ke kantornya doang gitu, taunya pulang 2 minggu 3 minggu gitu, saudara. Itu ya, saudara. Jadi saya lahir di Aceh, saya lahir di Aceh Utara, Lok Semawe, Biriun. Jadi jangan pikir, saudara, saya cuman muka orang Cina, hidupnya enak nih. Enggak, saudara. Memang saya Batak, tapi tampang saya Cina. Iya. Tapi saya lahir di Aceh. Saya ikut juga berbaur sama anak-anak Aceh. Saya juga belajar sholat. Berani dilihat di KTP saya. KTP kan nggak bisa bohong, saudara. Nah, kembali ke situ, lanjut ke berapa tahun kemudian, saudara. Berapa tahun kemudian, akhirnya saya di Medan, di Tanah Karo, sekolah SMP, SMA, terus kuliah di Jakarta. Lulus lah. Nah, situ bokap udah pensiun, saudara, 2011. Ya 11 ya, pokoknya 2000-an lah, 2008 ya. Akhirnya
saya berani bertanya kepada bokap saya, karena dulu kan dia megang senjata saudara. Dikit-dikit tuh ngeri saudara kalau megang senjata ceder gitu kan. Kita nggak mau makan aja ditendang ya kan, pakai kopelnya itu juga di ini. Tapi jujur saya tidak mengenal kasih bapak saat itu, karena yang saya tahu kasih, saya cuma tahu itu adalah kasih ibu. Karena kasih bapak ya begitu aja, pulang pergi pulang pergi pulang pergi dah gitu ya. Nah, singkat cerita, eh ya di kuliah lah saya dipulihkan, saya ikut organisasi kekristenan, saya dipulihkan. Panjang juga nih ceritanya kenapa saya bisa kenal kasih bapak. Nanti kalau kalian setuju, kalian komen di bawah, lanjutkan Bang Leo ceritanya, nanti saya akan bikin ceritanya. Saya mengenal persekutuan Kristen, akhirnya saya dipakai Tuhan untuk melayani, dan akhirnya mengampuni bapak saya, orang tua saya, karena saya menyimpan kebencian. Selama ini saya tidak mengenal kasih bapak. Kalau dibilang sama pendeta-pendeta ada tema kasih bapak, no way. Bagi saya pada saat itu hanya ada kasih ibu sepanjang jalan gitu ya. Singkat cerita, 2011 dia datang ke Jakarta. Akhirnya saya tanya, saudara, dia udah pensiun nih. Saya udah S2 saudara, udah S2 lah ya. Kita lagi bercanda, terus saya ngomong, Pak, saya mau ngobrol serius. Oh iya boleh. Nah Pak, saya tanya, kenapa Bapak dulu mau meninggalkan kita untuk pekerjaan itu? Saya bilang. Terus saya bilang lagi, Bapak rela ninggalin nyawa, bertaruh nyawa seperti rekan-rekan aku, bapaknya, orang tuanya meninggal di medan perang, terus meninggalkan mama, meninggalkan kami, abang, adik, dan semuanya. Kenapa? Saya tanya begitu kepada beliau. Saya ungkapkan semua, seberapa sih gajinya itu, seapa hebatnya lorengnya itu. Saya sampai begitu bilang, karena saya udah dendam banget saudara, banget kalau dibilang zaman sekarang, banget. Nah, di situ dia ngeliat saya jujur Pak, saya kesel gitu. Bapak mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kami, mempertaruhkan istri, meninggalkan kami terlantar berbulan-bulan di sana, cuman seminggu paling lama di sini menemani kami. Kami khawatir Pak, kehilangan Bapak. Sampai saya dulu pernah bilang, Bapak gak usah pergi, karena feeling gue juga gak baik kan, takut kenapa-napa di sono gitu. Sampai gue sembunyiin tuh senjatanya atau ininya, tapi tetap aja pergi gitu kan. Dan gue cerita, oh ya, ya kenapa sampai segitunya Pak, apa yang dikejar? Bapak gak punya kebahagiaan. Akhirnya dia jawab saudara, dia bilang apa? Nah, inilah pengabdian. Pengabdian. Hah? Pengabdian. Ya, inilah pengabdian kepada negeri. Wow. Pengabdian kepada negeri itu tidak bisa terbayar. Iya, saya terdiam. Oh ya, kepuasan tersendiri,
suatu kebanggaan tersendiri, kebanggaan keluarga juga. Oh ya, nah itulah saudara. Jadi pengabdian itu yang terpenting. Jadi kalian udah nangkap ya? Udah nangkap? Jadi saya sekarang pernah bekerja juga di swasta, mengabdi kepada swasta, tapi memang beda rasanya kalau kamu mengabdi kepada negeri, kepada NKRI ini, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya mungkin itulah yang dirasakan oleh bapak saya pada saat itu. Dan dia tidak ada yang penyesalan sama sekali. Kalaupun bapak mati di tengah peperangan itu, bapak bangga bisa menjadi bagian dari Nusantara ini, negara ini. Wow, it's amazing. Itu saudara ya. Jadi itu yang membukakan saya. Kita flashback lagi kenapa ke Pak Prabowo. Pak Prabowo ini udah tua, terus kenapa masih mau mengabdi? Walaupun dia udah pensiun, udah banyak duit dan sebagainya. Bukan masalah banyak duit saudara, mencintai NKRI itu, mencintai bangsa ini, menjaga NKRI ini, itu yang terpenting dari semua kepentingan yang lain, dari nyawa, nafas. Itu ya saudara. Bagaimana juga kita lebih penting melayani Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambah-tambah. Ya itu sama seperti itu. Jadi akhirnya saya merasakan itu saudara, merasakan itu. Oh ini ternyata tentang pengabdian. Setelah itu saya dengar beberapa statement dari Pak Prabowo. Saya mau ngeliat bangsa ini sebelum saya mati. Anak-anak di sana yang kelaparan, yang kurang gizi bisa terpenuhi. Seperti apa juga yang dibilang Pak Jokowi. Semua orang untuk mendapatkan kesehatan itu sudah wajib dilindungi sama negara, karena itu adalah kemanusiaan. Nah itu saudara. Jadi perspektif kalian ini perspektif saya, apa pandangan kalian tentang hal ini? Ya bukan karena kekuasaan saudara, bukan karena kekuasaan. Kenapa saya bilang bukan? Bapak saya ya, pada saat itu, pada zaman SBY jadi presiden, ketika mau ditambah lagi menjadi 60 waktu pensiunnya, kalau jadi dia akan terima saudara. Dulu NPP itu umur 53 atau 55 gitu. Nah zamannya SBY mau diperpanjang jadi 60 gitu NPP, masa pensiun. Dia mau saudara. Artinya apa? Kalau negeri ini, bangsa ini, republik ini memanggil, saat itu juga saya siap. Jadi kalau dibilang Pak Prabowo ngedet kekuasaan dan sebagainya, kalau dia masih terpilih, masih dibutuhkan sama negeri ini, ya kenapa tidak? Masa dia tolak, jangan gua deh, cari yang lain. Dan itu adalah penyesalan tersendiri juga. Menurut saya udah pas jalur dia. Dia bikin partai sendiri, dia jadi ketua umum sendiri, biaya sendiri, ya kan, maju sendiri.
Udahlah, kalau dibilang nasionalis dia, ya dia paling nasionalis, saudara. Paling nasionalis. Dia udah jenderal tetap masih mau mengabdi, padahal dia udah disingkirkan sama republiknya. Dia udah dihina, tapi dia tetap mau mencintai Republik Indonesia. Mungkin itu kali Pak Jokowi merasa ini cocok karena lu bagus, karena lu memang the real of original NKRI gitu ya. Jadi nggak usah di ini lagi, dan dia berani. Ini yang terpenting, karena ketika lo punya nasionalis, ketika lo punya IQ tinggi dan sebagainya tapi nggak berani, percuma. Pak Jokowi itu kan dibilang pelongo-pelongo, saudara, ya kan, orangnya pelongo-pelongo ini, tapi apa yang udah dikerjakannya 10 tahun ini, sampai survei mengatakan 80% kepuasan masyarakat Indonesia, ya, kepuasan 80%. Itu ya, saudara, 80% kepuasan, sampai masyarakat minta 3 periode. Terus sekarang dia yang udah dibangun sama dia, kenapa dihancurkan lagi, dibilang, dengan memasukkan anaknya Gibran. Lebih baik ini hancur daripada sepanjang masa Indonesia hancur. Sama kayak Bapak kita mengirimkan Yesus Kristus untuk disalib, tapi untuk menyelamatkan banyak orang. Saya mikirnya gitu ya, saudara. Saya berpikirnya begitu. Oke, baik. Ini kita panjang sekali, nulis sejam. Udah the real of khotbah, ini udah kalah sama khotbah, saudara. Yaitu kita harus dukung, kita harus doakan Pak Jokowi, orang-orang ini, karena gini, saudara, orang-orang baik harus kita suarakan biar banyak lagi keluar lahir orang-orang baik itu. Itu aja dari saya, saudara. Saya udah digigiti nyamuk nih, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. God bless you all.